Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari seorang ustadz yang bernama Arifin. Ustadz Arifin adalah penceramah yang disegani di desanya. Namun sebuah peristiwa misterius di depan Ka'bah, di mana kaki dan tubuhnya terpisah, telah mengubah hidupnya selamanya. Mari berkisah tentang perjalanan spiritual yang luar biasa ini. Ia membawa kita kepada pelajaran yang mendalam tentang iman, kesalahan, dan keajaiban ampunan. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di tengah ketenangan di sebuah desa di Jawa Tengah ini, kehadirannya memberi cahaya spiritual bagi penduduknya. Desa yang penuh dengan pepohonan rindang dan suasana damai menjadi tempat tinggal seorang pemuka agama yang sangat dihormati, Ustadz Arifin. Dirinya tidak pernah lepas dari panggilan untuk memberikan ceramah, dan tak heran kemampuan merangkai kata-katanya membuat setiap ceramah yang disampaikannya begitu menarik dan penuh makna. Hampir setiap hari, Ustadz Arifin tak pernah absen dari kegiatan memberikan pencerahan kepada warga desa setempat. Dengan suaranya yang lembut namun penuh keyakinan, ia membagikan harta karun spiritual berupa zikir dan doa yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Ustadz Arifin dikenal karena sering memberikan amalan-amalan, doa dan zikir yang beragam. Misalnya zikir penarik rezeki atau jabatan yang dipercaya mampu membuka pintu rezeki bagi siapa saja yang mengamalkannya. Bahkan ada juga doa 1000 kali agar cepat mendapat jodoh, yang menjadi harapan bagi para pemuda dan pemudi yang ingin segera menemukan pasangan hidupnya. Tidak hanya itu, amalan penyembuh penyakit misterius yang seringkali menjadi solusi bagi penyakit-penyakit yang sulit diobati secara medis. Dengan setiap kata yang diucapkannya, Ustadz Arifin tak hanya menginspirasi dan memberikan harapan, tetapi juga membawa ketenangan dan keyakinan kepada para pendengarnya. Dia menjadi sosok yang dicari-cari oleh masyarakat yang haus akan ilmu dan hikmah, menjadikannya pilar spiritual yang kokoh di desa Kedung Langu. Dalam kesibukannya yang tak pernah surut, Ustadz Arifin terus berdakwah dengan semangat yang menggebu. Tak heran
salam tempel yang dikumpulkannya dari berbagai undangan ceramah menjadi semakin banyak. Sampai suatu hari, terkumpullah sejumlah isian amplop yang cukup untuk memenuhi impian Ustadz Arifin untuk berangkat ibadah haji. Selama menunggu tahun keberangkatannya, Ustadz Arifin semakin gencar dalam memberikan ceramah, amalan doa zikir, tirakat, dan berbagai amalan yang mengandung efek tinggi bagi kehidupan. Dalam setiap ceramahnya, dia selalu mengajak para jamaah untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan dengan harapan agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, di tengah kesibukannya, Ustadz Arifin memberikan pesan kepada jamaahnya bahwa ia akan segera berangkat ibadah haji. Dengan hati yang tulus, ia menawarkan diri agar jamaah menitipkan doa-doa mereka di depan Ka'bah yang mulia. Ustadz Arifin mengeluarkan selembar kertas dan meminta para jamaah untuk mencatat doa-doa mereka di sana untuk diangkat dari gerbang langit Ka'bah. Namun keterkejutan datang saat kertas itu dihadapkan kepada Ustadz Arifin. Begitu banyaknya jamaah yang ingin menitipkan doa-doa mereka, sehingga selembar kertas tidaklah cukup. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kemudian para jamaah menggunakan kertas lain untuk menuliskan doa-doa mereka, karena semangat mereka begitu besar dan doa-doa yang mereka titipkan begitu khusus. Ketika kertas-kertas itu akhirnya dihadapkan kepada Ustadz Arifin, betapa kagetnya ia melihat tumpukan kertas yang terhimpun menjadi seperti sebuah kitab yang sangat tebal, penuh dengan harapan dan keinginan para jamaah yang mempercayakan doa-doa mereka padanya. Saat itu belum umum menggunakan handphone atau pesan digital, sehingga kertas-kertas itu menjadi medium utama bagi mereka untuk menitipkan doa-doa mereka. Tibalah waktunya bagi Ustadz Arifin untuk berangkat haji sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Suasana haru meliputi perpisahan di tanah air saat beberapa jamaah mengantarnya dengan penuh doa dan harapan. Mereka kembali menitipkan doa-doa yang dicatat dan dipersiapkan untuk dibacakan di depan Ka'bah, menambah tumpukan kertas yang sebelumnya sudah banyak. Dengan penuh semangat, ia membawa amanah doa dari seluruh jamaah yang begitu mempercayainya. Namun sesampainya di Mekah Al-Mukarramah, kenyataan yang dihadapi Ustadz Arifin berbeda jauh dari yang dibayangkan. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lemah, seperti kerupuk yang tercelup kuah soto, melempem dan hampir tak mampu berjalan. Kekuatan yang biasanya ia miliki seolah hilang begitu saja. Setelah berusaha untuk menenangkan diri dan mengambil air Zam-Zam lalu meminumnya, kondisinya sedikit membaik meski tetap terlihat lemah. Sementara saat itu udara di Masjidil Haram tidak dalam kondisi baik. Kegiatan renovasi yang masih berlangsung di area masjid membuat debu-debu kecil berterbangan di atas langit masjid. Dalam kondisi yang tidak optimal, Ustadz Arifin mulai berhalusinasi. Pada saat itu, ia melihat seolah-olah ada badai pasir yang datang mengancamnya. Ketakutan menghantui dirinya, membuatnya berteriak dan berlarian menghindari badai yang hanya ada dalam bayangannya. Di tengah kepanikannya, Ustadz Arifin beruntung dibantu oleh rombongan petugas penyelenggara ibadah haji lainnya.
yang saat itu juga sedang menjalankan umrah wajib sebelum puncak haji nanti. Alhamdulillah, dengan bantuan mereka, Ustadz Arifin berhasil ditenangkan dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Dukungan dan perhatian dari para petugas memberikan sedikit ketenangan baginya di tengah situasi yang begitu menegangkan. Pada suatu hari, ketika Ustadz Arifin sudah sedikit pulih dari keterpurukan sebelumnya, ia memutuskan untuk kembali melantai di pelataran Ka'bah. Di sana sudah menanti sejumlah titipan doa dari keluarga dan jamaah yang harus dia langitkan. Doa-doa ampunan yang diminta, serta rangkaian ibadah haji dan umrah yang harus sempurnakan. Semuanya terhimpun dalam kertas-kertas yang terbawa dari tanah air. Namun ketika Ustadz Arifin mengeluarkan kertas-kertas titipan doa dari jamaah, ia terdiam sejenak. Pikirannya yang berkecamuk, berapa lama aku harus membacakan semua doa ini? Waduh, ini bisa memakan waktu berhari-hari. Dalam kebingungannya, Ustadz Arifin merenung sejenak, mempertimbangkan opsi-opsi yang ada. Akhirnya dengan penuh pertimbangan, ia memutuskan untuk tidak membacakan semua doa-doa itu di depan Ka'bah. Dia sadar bahwa tugasnya di sana bukanlah untuk menghabiskan waktu membacakan doa-doa yang begitu banyak. Dengan hati yang berat, hanya memilih-milih doa dari keluarganya saja, sambil mengucapkan doa-doa yang umum dan mendasar bagi semua jamaah. Kemudian selebihnya, kertas-kertas kumpulan titipan doa itu, meskipun berat hati, Ustadz Arifin memutuskan untuk membuangnya. Baginya, membawa beban yang begitu berat dari kertas-kertas doa yang tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang terbatas bukanlah pilihan yang bijak. Keputusannya yaitu, meskipun sulit diambil dengan harapan agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan penuh keikhlasan di hadapan Ka'bah yang suci. Rangkaian ibadah Ustadz Arifin dimulai dengan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dilanjutkan dengan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dan diakhiri dengan tahallul. Saat itu cuaca lebih bersahabat, memberikan kenyamanan bagi jamaah yang tengah menjalankan ibadah suci ini. Namun ketika Ustadz Arifin hendak memulai tawaf, sesuatu aneh dan mengerikan terjadi. Baru saja memulai putaran pertama, tiba-tiba ia merasakan kakinya seolah-olah terputus dan berjalan sendiri ke arah yang berlawanan, melawan arus kerumunan yang tengah tawaf. Sementara tubuhnya yang atas melayang dan seakan-akan bisa berjalan dengan normal. Awalnya, Ustadz Arifin tidak menyadari apa yang terjadi, hingga ia berpapasan dengan kakinya yang berjalan melenggang tanpa tubuh. Dalam kebingungannya, Ustadz Arifin menatap ke bawah dan terkejut melihat bahwa kakinya telah hilang, sementara tubuh atasnya melayang dan seakan-akan bisa berjalan dengan normal. Dalam usaha untuk mengejarnya, ia harus berjuang melewati kerumunan yang tengah tawaf, sementara kakinya berjalan di arah yang berlawanan. Setiap kali ia mencoba untuk berputar arah, kakinya malah semakin menjauh, bertolak belakang dengan arah tubuh atasnya. Akhirnya dengan hati yang berat, Ustadz Arifin menjauh dari kerumunan tawaf dan mencari tempat yang agak sepi dan tenang. Di sana ia bersimpuh
dan air matanya membanjiri lantai marmer Masjidil Haram. Meratapi kejadian yang tak terduga ini. Kejadian yang menakutkan dan misterius itu membuatnya merasa hancur dan terpaku dalam ketakutan yang tidak terucapkan. Tiba-tiba, seorang pria dengan wajah yang tenang dan diselimuti pancaran cahaya mendekat dan menepuk bahu Ustadz Arifin dengan lembut. Ustadz Arifin segera tersadar dari tangisannya dan matanya terbuka lebar saat melihat pria misterius itu. Ustadz Arifin merasa gugup, tidak tahu dari mana pria itu berasal atau bahasa apa yang digunakannya. Wajahnya menunjukkan ciri-ciri seorang Arab, tetapi dari bagian Arab mana dia berasal, Ustadz Arifin tidak tahu. Namun sebelum Ustadz Arifin bisa bertanya atau berbicara, pria misterius itu tersenyum, memancarkan kehangatan yang menenangkan, seolah-olah mencegah Ustadz Arifin berbicara. Dalam bahasa Arab yang mengalir lembut, pria misterius itu mengatakan dua penggal kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sahabat beriman, Ustadz Arifin, meskipun awalnya tidak sepenuhnya memahami arti kata-kata itu, karena saking gugupnya, merasa getarannya, dia mengerti bahwa pesan yang disampaikan oleh pria misterius itu sangatlah penting. Setelah itu pria misterius itu bangkit dan perlahan menjauh, seolah-olah menghilang dari pandangan mata Ustadz Arifin dengan cepat, bahkan melayang dari lantai marmer Masjidil Haram. Ustadz Arifin terperanjat sesaat, mencoba memahami kejadian yang baru saja dialaminya. Namun dalam kebingungannya, ia sadar bahwa pesan yang disampaikan oleh pria misterius itu pastilah sangat penting, dan ia mencoba mengingatnya. Sahabat beriman, Ustadz Arifin menyadari bahwa kata-kata yang didengarnya adalah ayat-ayat dari Al-Quran, surah As-Saff ayat 2-3. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan. Quran surah As-Saff ayat 2-3. Kata-kata ini menusuk hatinya seperti tombak, menyadarkannya akan kesalahannya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Ustadz Arifin menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasahi pakaian ikhramnya hingga basah kuyup seperti kehujanan. Dia merasa begitu lemah di hadapan kebesaran Allah, dan ia segera bertaubat dengan sungguh-sungguh, memohon ampunan atas dosa-dosanya. Karena kelelahan yang melanda Ustadz Arifin, akhirnya tertidur di lantai Masjidil Haram. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan kakinya yang berbicara kepadanya. Aku hanya akan mengikuti apa yang kamu pikirkan, dan akan hanya berjalan di jalan Allah, jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Dengan mata yang sedikit terbuka, Ustadz Arifin segera tersadar dari tidurnya di lantai Masjidil Haram, dan betapa besar keheranannya ketika ia melihat bahwa kakinya sudah kembali seperti semula, tanpa cacat atau luka sedikit pun. Merasakan keajaiban yang baru saja dialaminya, ia merasa penuh syukur kepada Allah atas rahmatnya yang tak terhingga. Setelah kembali dari Mekah, Ustadz Arifin dengan tulus menceritakan pengalamannya kepada para jamaah. Dengan penuh kerendahan hati, ia meminta maaf atas kesalahan
dan ketidaktelitiannya yang telah terjadi. Namun lebih dari itu, ia berbagi hikmah dari pengalamannya yang menakjubkan tersebut. Ustadz Arifin mengajarkan kepada para jamaahnya pentingnya untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dia menekankan bahwa setiap ucapan harus disertai dengan tindakan yang konsisten, sesuai dengan ajaran yang telah diajarkan dalam agama Islam. Pengalaman yang ia alami merupakan pengingat bagi semua orang untuk senantiasa berhati-hati dalam kata-kata dan perbuatan, serta untuk selalu mengikuti jalan yang lurus di bawah ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisahnya yang bisa kami bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.